Cara pertama, halus. Udah kamu ke sana nanti 5 tahun pulang daripada di sini miskin, gitu kan? Yang kedua adalah diculik. Jadi diculik yang memang dibius sungguhan. Jadi dibius kemudian langsung ditaruh di kapal. Hari ini kedatangan dari jauh loh bintang tamu kita dari Hong Kong. Ngapu sih tadi katanya bener. Oh iya. Kasihan lu kan. Kasihan bener ya kan? Kasihan bener. Mbak Erni Lestari. Cia. Iya. Jangan Erni. Ya Allah Mbak, maaf ya Mbak. Suka-sukanya emang tidak saya. Nggak apa-apa. Mau bahas apa hari ini? Aku biasanya nguku sih. Bahasa nguku bisa ya? Bisa. Jangan yang halus ya, bisa mati aku. Dia lebih Mbak Erni ini lebih fasih berbahasa Inggris. Iya daripada sih, bahasa Indonesia Ngoko itu. ya. Yang Ngoko bisa lah, enggak lebih fasih Ngoko. Ya, lebih fasih nguku. Ya, Bahasa Ngoko ibu. Indonesia baru Inggris runutannya. Bahasa ibu. Ya, Ibu bahasa mana? ibu. Ibu tiri apa ibu kandung? Mbak Erni ini dari Saya kalau organisasi secara Indonesia mewakili Jaringan Buruh Migran Indonesia atau JBMI, itu kelompok aliansi yang anggotanya itu ormas-ormas migran di Hong Kong. Ya kami punya sekitar 50-60 organisasi kecil-kecil. Ormas aja banyak ya di banyak. luar negeri ya? Di Hong Kong itu ada. pakai seragam lores-lores. Itu beda, Pak. Nah, itu apa? Itu Lore-lore PP. itu. Oh. P3P. Ya, jadi kalau di Hong Kong itu lebih dari 200 organisasi. Gitu. Itu semua maksudnya ada Indonesia, ada Filipina. Itu hanya Indonesia. Itu hanya Indonesia. Ya, Filipina malah 300-an lebih gitu. Ini berdasarkan statistik terakhir ya. Dan tapi memang mereka ciri khasnya kan kelompok kecil informal. Jadi misalnya mereka satu desa atau satu hobi atau NU kayak gitu-gitu lah. Satu kesatuan gitu ya. Iya, Jadi dia tuh senangnya apa? Jadi membentuk satu komunitas. Karena kalau di luar negeri nggak punya komunitas, kamu menderita. Iya juga. Iya kan nggak di sini aja masih punya komunitasnya sesuai dengan sama ini kayak kan, kita ini komunitasnya. ya. Kalau di sana harus karena itu bahasa Inggrisnya survival, itu bertahan hidup. Kalau nggak kesepian, merana sendiri, nggak punya teman curhat. Kalau ada masalah cerita ke siapa. Nah ini. Jadi ini fungsinya itu selain fungsi fungsi kangen Indonesia, tapi juga punya fungsi keluarga kedua. Nah di sana banyak sekali gitu. Namun kami juga mengorganisir yang serikat. Jadi serikat resmi, yang memang dibentuk, terdaftar di pemerintah lokal, kayak asosiasi atau perkumpulan yang memang terdaftar. Jadi, tapi pendaftaran di sana juga nggak mudah ya, karena harus mempunyai kantor resmi. Jadi nggak banyak, mayoritas saya bisa katakan sekitar kurang dari 5% yang terdaftar. Sedikit sekali, sedikit lah. Misalnya 200 ini saya bisa bayangin yang terdaftar mungkin nggak lebih dari 10. Gitu. Kalau banyak komunitas tuh Mbak, berarti kebayang warga Indonesia yang bekerja di sana banyak ya Mbak? Itu di Hong Kong doang kan? Hong Kong itu nomor 4 terbesar. Jadi Timur Tengah, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, terus Brunei yang kecil-kecil. Itu untuk pekerja Indonesianya atau migran global? Indonesia. Pekerja migran. Timur Tengah itu paling banyak Pak. Timur Tengah tetap terbanyak, terlepas itu mau di moratorium sampai dihentikan, sampai kenapa? Karena jalur menuju ke sana banyak kan lewat turis, lewat haji, gitu. Beda sama Hong Kong ya. Hong Kong itu memang jalur dalam tanda kutip resmi ya. Ya udah kalau nggak ada majikan nggak bisa masuk. Walaupun sekarang trennya juga berubah. Banyak orang masuk sebagai turis, cari kerja kemudian keluar dan masuk lagi. Tapi tetap kamu harus untuk tinggal kamu harus punya kontrak. Kalau di Timur Tengah Malaysia kan celah untuk tidak punya kontrak dan visa masih banyak. Asal menetap. Asal punya koneksi dan ya lebih longgar ya Mbak. Dan karena memang daerahnya besar lah. Hong Kong kan kota publik ya. Penduduknya cuma 7 juta. Sering ketemu Andy Lau nggak sih Mbak di sana? Iya fotonya aja. Ya dia masa nemui kita. Siapa tahu kan dia syuting. Gitu toh. Ya kadang ketemu di mobilnya jalan, Andy Lau gitu aja. Tapi dia jarang sih. Orang-orang gitu nggak akan lewat jalan-jalan umum ya. Biasanya kan dia punya privat gitu. Tapi emang ya terlepas lagi emang buruh migran itu memang kompleks masalahnya terlalu kompleks ya Mbak, banyak banget ya. Apalagi kenapa ya bisa kayak gitu ya, berat tuh terlepas ya berat. Nggak, gue mikir cuy, kalau gue gitu kan yang tiba-tiba harus bekerja di luar, pasti aku udah nangis Bombay duluan kali kan, kangen gitu sama keluarga, terus belum lagi kendala bahasa, ya kan Mbak, kendala bahasa, ada kan yang di Malaysia itu kan karena kendala bahasa kan sampai disetrika sama majikannya gitu, ada kan kayak gitu kan. Ya itu sih hanya alasan menurutku, bukan karena dia diselika, bukan karena nggak bisa bahasa.
Ya cuma majikannya aja yang edan gitu. Kompleknya karena harus dilihat dari sisi, nggak bisa dilihat dari sisi sosial budayanya kan, kalau bahasa itu, tapi dari sisi ekonomi. Ekonomi dan relasi politiknya tadi loh. Secara ekonomi mereka sudah ada atasan, ada bawah. ya, gitu secara ekonomi mereka sudah Iya. lahir dari masyarakat yang tidak punya akses ekonomi. Kan mereka tuh bukan pengen jadi buruh migran. Iya, Ya dari survei kami tuh Nggak ada yang cita-cita pengen nggak jadi ada. buruh Masa migran. ada orang lahir dari kecil aku jadi TKI aja kan nggak ada toh. Nah, dan mereka itu dari survei kami sebelum jadi pekerja migran itu pasti berusaha dengan segala cara Bekerja di sini untuk dulu, punya misalnya. penghidupan di sini. Berarti sebenarnya kan itu ketidakmampuan pemerintah kita. Itu untuk opsi terakhir lah ya. Ya, Opsi jadi terakhir. itu sudah Pekerjaan opsi yang ketika layak. sudah nggak ada opsi. Jadi mereka itu sudah misalnya dulu pegawai apa di PHK, kemudian berusaha dia dagangan, kemudian dia berusaha buka toko, kemudian dia berusaha kerja di tempat-tempat yang itu informal ya. Pokoknya serabutan ya sampai di titik mereka menyerah. Lah titik mana mereka harus menyerah? Nah ini kan titik mana itu kemudian melompat ya. Biasanya itu ketika ngurusi pendidikan anak. Sama terbantu kesehatan mungkin ada yang sakit. Iya, tapi utamanya ketika anak mereka sudah masuk SD. Butuh biaya. gitu ya. Nah, ketika masih single mungkin masih bisa begitu. Ketika masih anaknya TK gitu masih oke. Tapi begitu udah masuk SD, terus anaknya lebih dari satu, nah itu Ya. udah mati batu, udah nggak ada cara kecuali ke sana. Tapi kebanyakan buruh migran tuh perempuan loh. Iya, saat ini statusnya 70%. Saat ini banyaknya Bukan karena laki-laki nggak mau keluar negeri, karena lowongannya mayoritas dari untuk Indonesia memang Iya. untuk perempuan. Jadi mereka Lalu meninggalkan pekerjaannya anak-anak. ada mandang gender juga ya. Kalau di Hong Kong misalnya untuk sektor PRT ya, kan kalau kita ngomong sektor rumah tangga itu ada kategori pekerja rumah tangga, yang kedua itu namanya penjaga orang tua. Oh, BBC, di apa sini sih? mungkin kayak Caregiver, pramu, Iya, caregiver iya, namanya. pramu apa sih yang ngurus Enggak, dia ngurus orang tua ya, bawa Orang tua, orang cacat kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Taiwan ini definisinya sangat jelas. Jadi majikan di Taiwan itu hanya diprioritaskan mengambil orang di luar itu untuk jaga orang jompo atau anak. cacat. Oh, Enggak. oke. Kalau anak itu masuk kategori PRT. Nah, bedanya dari mana? Kalau dia mengambil untuk jompo itu tidak ada pajak atau pajaknya kecil. Tapi kalau dia ngambil untuk PRT itu sudah dianggap kemewahan. Jadi pajaknya Oke, besar. ya, ya, Oh. ya, ya. Ini Jadi bedanya. dianggapnya kalau yang punya PRT di sana tuh orang mampu. Ya, sehingga kamu bisa berusaha sendirilah. Iya. Kenapa? Kayak gitu. Jadi Uh-uh. kenapa itu semua kalau di Taiwan walaupun dalam kategori internasional tetap pekerja domestik ya, dia masuk dalam dua aturan yang berbeda. Nah, kalau di Hong Kong beda lagi. Semuanya PRT. Mau di nanti Pukul rata masuk gitu ya? rumah itu ada anak kecil, orang tua, Semuanya. hewan piaraan, woi. Pokoknya PRT. Nah, itu lebih menderita lagi. Kenapa? Karena ya. semua jobnya jadi satu. Makanya di Hong Kong itu kan kita selalu bilang nggak seindah foto profil. Nah, kan di media-media ini banyak nih. Kalau hari libur tadi ternyata Iya. pekerja migran yang libur kayak Kenapa main ini ya? TikTok, Ya, main ini pasti di ya. media Lagian kan juga kelihatan mewah gitu. Enggak, Ternyata nggak kayak gitu. Iya, lagi juga kalau di media juga para buruh itu tuh kalau pas hari libur pada dandan semua. Jadi kan Ya. otomatis kan yang terlihat. Oh, kalau masalah dandan mah kita lebih artis lah. Nah, iya kan? Coba, ada yang jelek? Nggak ada. Ada loh. Nggak laku kamu ke sana. Iya, kalau Ya. aku gue di sana. Ini Makanya perlu bersih aja diupdate kalau di sana. lah. Ya Allah. Ya. Bukan aku sih beli baru mbak kalau dia. Kalau beli kebanyakan modalnya. Kalau di sana itu karena kan apa ya istilahnya itu persimpangan banyak hal ya. Selain Hong Kong itu kan bisa dikatakan hub itu persimpangan barat ke timur, timur ke barat. Jadi teknologi Bahkan terbaru. kabarnya Tom Samsung dulu lewat situ kan. Iya Waktu dong. mencari kitab suci gitu. Dulu ya misalnya orang masih pakai saya masih ingat kayak BlueBerry ya HP. Oh, BlackBerry. Oh, BlackBerry. BlueBerry mah buah. Nah, itu di Hong Kong itu udah nggak laku ya. Di sini kan masih beken. Begitu Oh, contohnya ya. Jadi iya, Hong Kong iya, itu semuanya Lebih itu maju termasuk ya. fashion. Enggak. Maka teman-teman di sana itu selalu terupdate terkait fashion. Nah, itu kalau nggak up to date malu sendiri kita. Kalau aku sih malah tadinya beranggapan bahwa teman-teman migran di sana tuh maca keren itu, maca bahagia biar Iya. orang-orang di rumah itu nggak khawatir sama keadaan mereka gitu. Motifnya sebenarnya begini, simple lah ya. Misalnya kita ke kantor tiap hari, dan dananya itu terus. Kalau dia setiap hari harus berdandan formal, hari Minggu kan dia pengen berdandan kasual. Simple, karena dia butuh namanya break emosi kan. Capek kan Iya, tiap hari iya, pakai
high heel, pakai baju formal. Minggu pasti dia pakai legging, pakai sesuatu yang lain. Padahal kadang-kadang nggak pakai apa-apa ya. Nah, itu urusan lain itu. Nah, kalau mandi, Kamu iya kan? Masa mandi pakai gaun. Nah, kalau pekerja migran kan tiap hari informal. Pakai Oh. celana yang apa, yang ya sisinya kayak istilahnya kerja di rumah orang kan majikan kadang ngatur loh. Oh ya, Oh iya, pakai pakos saja. Kan masanya tinggal serumah, di dalam rumah itu ada laki-laki, majikan laki-laki, Iya, iya, ada iya. kakek, ada apa gitu. Iya, kita sih sadar-sadar diri juga ya, nggak mau mengundang hawa-hawaan Iya. gitulah. Kita udah biasa, tapi kan kadang majikan juga nggak melihat, nggak terlalu memperdulikan gitu. Makanya posisi pekerja migran rumah tangga kan rentan. tuh. Kita mau menjaga tubuh kita seapapun, kamu tetap bisa jadi korban pelecehan dan itu salah Karena satu lingkungan Ya aku aja begini aja dilecehkan kondisinya. curhat nih curhat ya. Ada ini ya selipan-selipan pesan ya. Sebenarnya acaranya dia Kita bantu dia. Kita bantu Ya dia. ya benar-benar. Sebenarnya dilecehkan untuk mencari bapak baru buat anak-anak. persatuan bapak-bapak. Gitu. Jadi memang secara konsep kenapa kok hari Minggu mereka harus dandan? Itu secara psikologi mengganti Stress ruang. release. Stress itu ya. release ya. Dan bayangkan mereka juga kan pengen, oh aku kan udah kerja keras. Hari Minggu kan juga aku pengen menikmati gitu. Terus juga aku mau ketemu teman, mau ke mall. Masa dandananku kayak hari Senin sampai Sabtu gitu loh. Jadi otomatis dan tadi yang sudah saya katakan di Hong Kong itu sesuatu banyak yang up to date. Jadi dan teman-teman ini juga ter-up to date misalnya style di Indonesia kan mereka TikTok, Instagram. Iya. Jadi style terbaru itu mereka paling cepat adaptasi lah gitu. Kecuali mungkin mereka berjilbab ya. Berjilbab aja variasinya banyak juga di sana. Jadi justru kadang-kadang gitu yang bikin orang-orang di rumah bahwa ngerti, wah ini pasti pekerjaannya enak Itulah banget ini. persoalan yang saya lihat itu banyak asumsi. Jadi pekerja migran itu isunya yang sebenarnya nggak terangkat karena asumsinya itu terbangun dan dibangun. brand Ya. Makanya dan saya paham kenapa, karena itu tadi masyarakat kita ini sangat biasa dengan apa yang di kasat Iya, mata ya, iya. bahwa itu lewat aja ini berita nih, padahal masa di grup keluarga itu. ya gitu. Jadi mereka tidak terlatih untuk melihat ada apa di balik itu, gitu. Iya. Lagian juga mereka tuh hari Minggu selain juga keluar nih juga kalau curhat ya Mbak ya mungkin ya. Sebenarnya aktivitasnya simpel teman-teman, itu kan libur kita itu secara hukum 24 jam ya. Ini di Hong Kong loh, di negara lain malah nggak ada libur. Oh, Taiwan itu cuma sebulan sekali kalau dikasih. Ada kalanya 2 tahun juga nggak libur. Wah, kejam. Singapura itu tergantung, karena itu tadi hanya Hong Kong yang menyediakan perlindungan hukum. Hong Kong itu pekerja rumah tangga masuk di dalam undang-undang perburuan. Nah karena itulah ada manifesto kontrak kerja. Di kontrak kerja diciptakan kamu libur seminggu sekali, tanggal merah gitu. Jadi walaupun tidak secara praktek tidak dikasih, secara hukum kita ada. Kamu bisa tergantung Berarti bagian memang ya. di pemerintahannya sendiri di payungnya ada sendiri. Ada nih, negara gitu lain loh. di Asia nggak ada. Iya, betul. Nah itulah yang membedakan Hong Kong dengan negara lain. Berarti Hong Kong juga termasuk pemerintah legitimate-nya lebih aware Iya, ya soal keberadaan Iya, pekerja migran itu Memperhatikan salah ya. satu yang maksudnya secara plusnya itu baik, tapi secara minusnya ya itu tadi pemerintah juga kayak misalnya di tengah COVID ya. Sekarang kan praktek orang dilarang libur normal dengan alasan COVID. Kamu jangan keluar nanti masuk bah COVID lah gitu ya. Jadi dan teman-teman kalau saya ngotot libur nanti saya nggak boleh saya di PHK. Jadi udah nyerah aja dan itu bisa sampai 2 tahun loh. Nah, jadi sekarang dan di mata pemerintah itu ya udah biarin aja. Nggak diapa-apain gitu loh. Walaupun misalnya kita melapor juga nggak akan difasilitasi. Jadi kenapa itu praktek-praktek makanya kita sampai mengatakan oh berarti sekarang melegalisasi praktek yang dulunya ilegal itu menjadi normal. Iya, dianggap sebagai sebuah adat istiadat. Iya, jadi gitu kan, yang sudah menormalisasi berlaku. praktek yang dulu secara hukum itu ilegal, sekarang udah normal. Ini menjadi tantangan kami ya, apalagi karena pandemi, pengeroposan hak, kemudian Hong Kong juga secara politik sudah bergeser kan dari Inggris sejak ke 2000 Iya. bukan hanya itu 2019 gerakan demokrasi Oh, sudah berkurang. Jadi itu menjadi satu ruang bersuaranya juga semakin menurun gitu. Demokratisnya turun ya. Ya, jadi ruang aspirasi. demokrasinya itu memang semakin menurun. Lebih represif juga ya kan, banyak berita nih baru heboh kan kemarin yang soal gas air mata. Iya, itu yang Ditembak-tembak. 2019. Iya. Ya, esensinya secara ruang politiknya semakin menurun dan di titik susah. Nah, Cina benar-benar mau campur. konsekuensinya ya itu tadi, Beneran. akhirnya kita pun sebagai, walaupun kita nggak ngurusi yang arena politiknya, kita kan ngurusi hak perburuan ya, itu pun juga susah.
Tapi yang sebenarnya lebih tertarik ketika pembahasan awal tadi dibilang bahwa nggak ada pekerja migran yang punya cita-cita jadi pekerja migran. Nggak ada. Itu kan kegagalan pemerintahan kita sebenarnya Ya, untuk menjadi alat selalu itu pekerjaan. Pilihan keputusan hidup lah itu. Oh bukan, Bukan mereka nggak punya pilihan hidup. pilihan dong. Mereka nggak Juga punya. sih. Nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan, Kalau akhirnya istilahnya, kalau mereka bisa bekerja dengan layak di sini, Ya. mereka nggak bakal keluar. Karena Sekarang- kan posisinya begini kan ya, waktu kami berusaha memperdalam, di mana letak keterpaksaannya kan. Hmm. Tadi sebenarnya yang mereka khawatirkan ketika mereka harus keluar negeri kan mereka mikirnya kan ada dua, satu Keluarga. menabung untuk masa depan anak-anak, Hmm. yang kedua adalah untuk investasi berupa mungkin usaha rumah, beli rumah kayak gitulah, mungkin mereka Biasanya masih gitu. sama-sama mertua atau Iya. sama orang tua kan. Nah mereka bisa melihat sebelum keluar negeri ini gimana saya bisa mencapai dua titik ini kalau saya hanya Pendapatan bekerja sekian. sekian, suami saya ini gitu kan. Jadi akhirnya mereka mikir-mikir sendiri kan, nggak mungkin saya bisa mencapai ini dalam titik ini gitu. Akhirnya ya pilihannya adalah yang laki-laki yang keluar negeri atau yang perempuan keluar negeri. Nah karena lapangan kerja di luar negeri yang paling mudah itu buat cewek, Jadi maka itu perempuan tadi lah yang itu, sering iya. memvolunterisasikan diri untuk iya saya berangkat aja. Padahal di Bali itu pengorbanannya besar banget kan, ninggalin luar biasa, anak, luar ninggalin biasa. Lagian juga suami banyak nggak juga- masalah lah ya. ditinggalin anak. Lagian banyak juga bukan cerita-cerita sih, mereka lihat dari senior mereka terdahulu ya kan. Ya, mereka lihat tetangga. Nah. Oh, si A ini sudah benar. Itu salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi. Jadi, Iya. oh tetangga itu tuh rumahnya udah begini, Iya, udah begitu, begini, akhirnya. gini. Nah, problem juga teman-teman yang di luar negeri memang ini jadi pertanyaan kita juga. Kenapa sih kalian nggak bisa jujur kalau menderita di sana, misalnya lagi di PHK nggak diupah, majikannya ini enggak lah nanti orang tuaku khawatir Nah. terus jadi sakit, anakku nanti mikir dan sebagainya. Jadi mereka itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi. Kenapa itu nggak mau jujur? Sehingga mereka mengekspresikan hanya bagian indah-indahnya Iya. saja. Bahkan ternyata ada mereka yang diberi tempat istirahat itu nggak layak, Oh di sangat, gudang. sangat. Aku Kita pernah nangani lihat kasus mereka cuman kayak di kabinet, di dapur itu kabinet, loh, di tidur. dapur. Ya ampun, piye ceritanya terus tidur di kabinet. selorokan. Makan juga ya Mbak ya. Iya, karena makannya kan suka-suka beda, majikan. iya, suka-suka majikan. Makanya di Hong Kong itu ada penelitian ya, ini dilakukan oleh Hong Kong University. Mereka sampai menemukan begini, pekerja migran di sana itu kelaparan Kenapa Mbak? di tengah akses makanan yang berlimpah. Karena untuk ngambil makanan harus minta izin. Sama majikannya. Iya, jadi nggak semua di sana kan ada cookies, di sana ada makan ini, nggak bisa. Kamu nggak boleh ambil karena itu pencurian. Jadi mereka itu misalnya kamu hanya dapat roti, ya udah itu aja. Nggak boleh istilahnya itu seluntutan ambil sendiri. Nah, kita punya beberapa kasus yang itu dituduh mencuri. Kenapa? Makan bakso Terus? nya milik majikan. Ya di penjara lah. Padahal itu gara-gara lapar ya dia. Iya kan orang nggak ngambil gitu apa? Pasti dia lapar. Yang kedua dia nggak bisa beli sendiri. Ya kan? Jadi makanan berlimpah, tapi akses mendapatkan makanan harus dengan seizin majikan. Di luar itu nanti masuk ke ranah hukum apa? Pencurian. Sebenarnya sih mau dimanapun bekerja ya, akses sebagai pekerja di rumah tangga itu sebenarnya sama di Indonesia pun banyak lah yang begitu ya. Ini kan Mbak nggak boleh begini, tapi bedanya karena di satu regulasi aturan hukum yang sama gitu kan, nggak beda negara. Kalau di sana kan di luar kan ketika misalnya kayak Mbak tadi kan makan bakso terus Ya. kena karena disorot itu karena Ya. mereka migran ya, Ya. migran lagi, Dan migran. mungkin bisa saya katakan aspek budayanya itu masuk ketika misalnya begini, teman-teman itu menunggu majikan ngasih sesuatu. Jadi enggak, Oke. majikan, Nggak nembung saya gitu ya. makannya apa gitu kan. Enggak ya. Nah di Hongkong nggak begitu kulturnya. Sosialisasinya. Lah bahasa Inggris, bahasa kanunnya losa itu majikan. Saya makannya apa hari ini, jam berapa? Mereka nggak pernah malu karena memang budayanya begitu. Harus gitu. Di Indonesia masuk dengan budaya Indonesia lapar lah. Matilah di sana. Matilah gitu. Nah, itu yang pertama secara budaya ya. Makanya persoalan dengan pra pemberangkatan pelatihan pemerintah ini nggak memasukinya gini-ginian. Iya. Nggak ada pengetahuan Oh. hukum, Hanya keterampilan ya, Mbak, ya, sosial palingnya. budaya, dan keterampilan itu dari survei kami itu fungsinya hanya Nggak ada ya? 20-30%, mayoritas nggak dipakai. Apa sih yang diajarin kalau dari pemerintah? Iya. Dari PGT. pengalaman saya dan banyak teman-teman ya itu satu utamanya pelatihan skill. Pelatihan skill itu macam-macam mulai dari Nyuci, ya nyetrika. nyuci kan mesin cuci kan. Jadi ada komposisi yang itu pakai tangan, yang satunya itu pakai mesin, ya kan? Yang satunya bahasa. Ya, kalau di tempat dia nyuci pakai mulut. Cuci. Jalan sendiri ya. Jalan sendiri. Yoi. Cukup pakai lirikan. Iya. Nah, jadi kalau yang
sama misalnya pelatihan misalnya babysitter, Oke. sama orang tua ya, orang jumbo tua ya ya. kayak gitulah. Jadi standar sih. Yang terus juga misalnya masak, terus ya nyapu lah dan sebagainya itu bisa berkali-kali. Jadi kalau pengalaman saya itu ya satu ruangan ini ya semua yang latihan ya kan nyapu berulang-ulang kali. Sampai habis ubinnya Ya, gitu ya. ya. Sampai keropos. Keropos ya. Terus misalnya pakai apa namanya Vacuum vacuum cleaner, terus mesin cuci dan sebagainya lah ya. Terus bahasa. Tapi persoalan dengan bahasa itu adalah yang mengajar itu juga mantan ex sana yang tidak terkualifikasi secara language. Oh, oke. Gitu. Mau Jadi kuator otodidak Nusantara. dia otodidak ngajarin ke kita. Nah problemnya di dalam Chinese itu atau Kantonis ya utamanya Mandarin saya nggak tahu. Dia punya 17 dialek yang itu punya makna yang berbeda. Betul. Jadi Betul. misalnya satu kata kai itu kalau kai itu punya Tergantung ayam, ini ya, hanger, jalan. Logat. Lah itu kalau logatnya nggak pas ya kayak gitu Ya kan. sama kayak tadi yang aku bahas tadi itu pepet-pepetan itu bener Iya. ya beda gitu kan. Nah, itu jadi bahasa ini. Nah, padahal kalau ke luar negeri, kita aja ya sebagai turis kan penting bahasa sebenarnya. Iya. Jadi 70% itu sebenarnya bahasa. Kamu bisa bahasa, let's say 60% lah. Kamu menguasai, kamu relatif aman. Apapun yang terjadi, kamu bertahan. Bisa. Bisa Minimal minta dia tolong. bisa membela Ya, dirinya sendiri. Bisa kan? minta telepon polisi, Bisa, bisa iya. kan kalau dia ini kan pengetahuannya sangat minim dan bahkan tidak layak. Ya, dia Majikan memang minim oh sih. gini ya. Majikan aja tidak paham dia ngomong apa ya. Iya. Gitu loh. Suruh nyuci dia malah Malah Ya, setrika kan? Iya, gimana kayak nggak gitu. Gitu. Awasi Jadi juga. itu menimbulkan banyak kefrustasian di kedua belah pihak. Nah, ini terus juga dari sisi pelatihannya tadi sudah saya bilang ya. Teman-teman bilang rumah majikan itu kan tergantung mereka ya. Misalnya kayak aku sendiri, aku masuk majikan ya. Oh, aku berusaha nyelika, majikanku marah, kamu ngabisin istriku ya. Di sini kan dia cuma pedagang ya. Memang apa juga nyetrika baju kan. Oke. Terus aku nata kasur itu kayak model di sini kan kayak di hotel itu. Di Oh, sana yang majikan, sampai ada nggak usah lipetan-lipetannya." cepet-cepetnya, gitu, cepetan gitu. Dia nggak suka malah Iya gitu. nggak diperlukan. Rumah tangga kan nggak perlu masuk kayak. Iya, Nanti latihannya itu seakan-akan kamu akan kerja di hotel pariwisata di Tidak tengah. bidang formil. Ya, gitu loh. Makanya kita kan bertahun-tahun kita berusaha merumuskan. Oke, kalaupun orang diberangkatkan dan harus berangkat dalam posisi seperti itu, pelatihan apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Top one itu tetap bahasa. Tetap Tapi bahasa. sudah kasih Iya. masukan ke kementerian Kalah ya terkait. sampai istilahnya nowhere lah. Emang Mungkin kementerian juga harus nonton ini nih. Jadi, nah itu yang sampai kita nyimpulkan pemerintah itu nggak peduli nasib kita kayak apa di luar. Padahal devisa negara tuh Nomor 2 terbesar dari pekerja migran. tapi nggak diperhatikan coba. Sama sekali. Sampai punya gelar pahlawan devisa. Iya. Oh pahlawan. Oh, jangan salah di bandara ya kemarin waktu di Jakarta itu tahun kemarin saya cabut. Itu ada satu apa ya konter khusus tulisi pekerja migran VVIP. Luar biasa. Pakai Karpet karpet merah hijau gitu. gitu. Terus nah ya anyway aku sebagai pekerja migran ketawa juga kan. Ini maksudnya apa? Spesial atau diskriminasi? Karena itu loh maksudnya gini, pemerintah itu seakan-akan menganggap kita ini minta special ejek treatment. gitu ya. Kayak, Enggak, mereka selalu beranggapan ingin memberi kita menuntut special treatment. Padahal yang kita butuhkan bukan yang Bukan gitu-gitu. itu. Iya, Iya. betul. Gitu loh, kita butuhkan reformasi aturan, reformasi perlakuan gitu. Tapi yang dikasih yang gini-gini, istilahnya itu kamu butuh rumah dikasih karpetnya itu loh. Padahal atapnya nggak ada. Atapnya nggak ada, ya buat apa gitu loh. jadi Jadi kayak Di sini ngejek nggak masih sih, Mbak? secara nggak kebiasaan semua itu hanya sekedar simbolik. Iya, simbolik secara ya. langsung kayak betul. ngejek gitu nggak sih jadinya, ya kan? Yang paling lucu lagi di Jakarta ada namanya lounge pekerja migran. Jadi Wih, ada ruangan khusus untuk pekerja Di migran. bandara itu, Mbak? Iya katanya di bandara, saya belum ke sana kan. Makanya temen-temen kamu Mau coba. coba nggak? Mau jadi TKI dulu. Iya, iya. Dan Jadi abstrak ya. Dan menurut satu anak mahasiswa yang lagi penelitian, dia kan kemarin diajak ke sana, itu memang wow ya itu udah kayak misalnya selevel Garuda lah gitu ya, lausnya itu wow gitu ya. Terus ya anyway, Argo ngopo bukan itu nah karena itu pertanyaannya gitu loh, terus kayak opo ngono loh. Ngerti? Jadi padahal mereka mau membantu kasih aja transportasi bebas gratis dari bandara ke rumah, Nah. keluarganya bisa pakai ke sana secara gratis pulang. Ya kan lebih ngurangi biaya kita. Betul. Harus apa? Nyewa mobil. Iya, kan Mahal loh itu. Nah, dari obrolan dengan Mas Ahmad Deva Permana tadi kan, sebenarnya permasalahan pekerja migran itu nggak cuma ketika di sana,
Pas Cuman mulai sebelum- dia di dari sini. berangkat itu di juga sini, berarti itu- Mbak kalau pas mau berangkat tuh segala macam kayak paspor, visa, tiket itu semua ditanggung sama kita sendiri. kita sendiri. Tapi lewat sistem utang. Iya. Sebelum berangkat utang. Kayak yang kemarin- Makanya sebelum berangkat udah punya utang gitu. Kayak yang kemarin rame di Inggris, buruh petik buah. Itu. Ternyata Itu mereka yang- sampai sana selesai iya. masa tanam, utangnya banyak. Iya, makanya itu yang kita sebut overcharging ya, pemungutan berlipat-lipat. Overcharging, charging kan pemungutan, over itu kan berlebihan. Nah, itu jadi praktek yang hampir semua kena. Jadi makanya kita itu belum berangkat udah berhutang. Itu di kepala kita. Berapa udah- tuh kisarannya Mbak? Kalau Kalau di Hong Kong itu mencapai 25 sampai 35 juta Hah, sekali berangkat? sekali berangkat. Masya Kalau Allah. berangkat 2-3 kali melipatin. Nanti semakin tinggi dalam tanda kutip sektornya, Semakin mahal. Maksudnya semakin semakin mahal. tinggi itu maksudnya? misalnya di Taiwan kan itu ada sektor yang masuk kategori formal, masuk Oh. penjaga jombo itu kan masuk dalam kategori Iya. formal, itu mahal. Jadi di Taiwan itu Semakin bergengsi lah semakin kelasnya. tinggi. Jadi kalau di Taiwan itu bisa sampai 50 juta, 70 juta. Masya Allah. Dan Ini kan sebenarnya bukti bahwa nggak ada pekerja migran, cita-cita jadi pekerja migran. Nggak Wah, mereka ada. berangkat aja ngutang. Iya, Kalau cita-cita nggak kan gratis dipersiapkan. gitu ya? nggak Nggak gratis. Jadi Betul. kalau di Hong Kong itu sistem potongannya sampai 6-7 bulan. Nanti kalau kamu kehilangan kerja ya mengulang lagi potongannya. Oh, yang kemarin nggak dihitung? Dihitung tapi misalnya kamu 7 bulan belum selesai, nanti 3 bulan katakan Oh. sisanya ditambah lagi. Jadi bisa berlanjut begitu. Makanya ada sampai orang yang di PHK 2-3 kali dia nggak dapat apapun sampai 2 tahun. Karena habis untuk itu Habis, tadi. iya, baik. Tapi menarik Mbak, kayak tadi yang aku tanya ya, bahwa ternyata kan banyak pekerja migran yang karena sering tampil di TikTok dan lain-lain dengan tampilannya YouTube. wah, YouTube gitu, dianggap bahwa mereka ini hidup enak-enak aja di situ. Mungkin nggak sih itu jadi kayak apa ya? Menurutku menurutku itu kayak program pemerintah bahwa biar banyak masyarakat ini pergi ke sana, biar pemerintah juga nggak harus ngopeni orang-orang Yang Indonesia mencari pekerjaan. miskin itu tadi kan dijamin undang-undang orang. Benar. Menurutku ada dua sih kalau kita lihat. Pertama bahwa pemerintah mempromosikan pengiriman tenaga kerja iya. Mereka secara aktif dan proaktif Mencari. mencari, membuka usaha Marketing. jasa Iya. marketingnya. Sampai beli. Mereka memberikan lisensi surat izin kepada banyak perusahaan-perusahaan itu dan melegalisasikan apapun yang memfasilitasi pengiriman iya. Gitu. Makanya dulu namanya calo itu ilegal. Sekarang calo itu adalah legal. Bentuknya PT biasanya. Dia mitranya PT. Oke. Dilegalisasikan sebagai mitra, kan? Tuhan? Oh iya, Pak. Iya. Dia dulu dulu. Penyelundupan hukum. Iya, nah itu salah satu tren ya. Nah ini mungkin juga salah satu yang sedang kami kaji kan. Artinya selama 2 periodenya Presiden Jokowi ini apa sih yang sudah berubah? Karena dia yang paling banyak menjanjikan ini itu ke pekerja migran ya. Kerja soalnya gitu Mbak. Iya, ya kerja sungguhan kan Kerja akhirnya. sungguhan. Gitu. Nah, jadi secara itu terus juga secara negara juga sangat mempromosikan bahwa migrasi itu solusi kita gitu. Dengan cara Untuk apa? finansial itu tadi. Iya, jadi dengan cara apa? Bahwa yaitu dia mempromosikan pekerja migran yang dianggap sukses, yang bisa Sampai ada buka usaha. filmnya loh Mbak, Ya, kan yang di RCTI itu. Iya. buka usaha dan sebagainya. Terus juga mereka memberikan dana untuk namanya reintegrasi untuk mereka yang pulang dengan kayak buka apa ya, Ya, kayak tadi. perkebunan atau kayak gitu-gitulah ya, ngasih uang gitu-gitu. Dan jadi banyak program mereka juga benar-benar kayak misalnya sekarang kan Eropa banyak dibuka ya. Polandia misalnya itu untuk proses makanan apa sama perkebunan, Inggris gitu. Dan itu difasilitasi gitu loh. Memang pemerintah misalnya kantor BNP 2TK atau BP2M itu kalau ke luar negeri itu cari market. Iya benar. Jadi kalau Iya, dia benar. mengatakan Iya. melindungi itu sebenarnya Enggak. nggak benar. Iya. Kenapa? Menjual ya sebenarnya. Dia cari market untuk keluar dan Iya. dan yang dia sebut melindungi menolong itu adalah ya udah kalau ada apa-apa Apa-apa dibantu betul, intinya iya. supaya ini Iya. tidak mengembang jadi sebuah kasus Iya, politik lah ya gitu. Jadi skemanya itu sangat halus saya bisa katakan. Bahkan sekarang itu masuk sekolah-sekolah. Makanya promosi jadi pekerja migran udah di SMA, SMK Ada ya. keterampilan. Iya, bahkan sejak dini diorientasi dah gitu. Jadi pekerja migran aja gitu. Dan itu menjadi bahasa yang digaungkan orang-orang pedesaan. Anak kecil kalau ditanya mau kemana, mau kerja apa, kalau besar mau jadi apa, aku mau kerja ke Korea.
kayak gitu-gitu. Yang tadinya bukan cita-cita dirubah. Nah, nih, jadi yang sinetron yang di satu Iya, tukang TV bubur naik haji kan? Oh bukan. yang desanya si Iya. Iya itu kan anak-anak kecil SM itu kan sebenarnya suatu apa ya suatu realitas yang terjadi iya. Dan itu kan diangkat brainwash yang secara halus brainwash kan? halus gitu. Jadi nah walaupun secara pola pengiriman pekerja migran itu sebenarnya aturan sekarang mengadopsi aturan hukum di era pemerintahan Belanda. Karena pengiriman pekerja migran kan diawali di era Belanda ketika mereka sudah kehilangan banyak pekerja dari budak dari Afrika ya, karena adanya gerakan pembebasan pembudakan itu, akhirnya Belanda mengambil banyak pekerja dari tanah jajahannya termasuk Indonesia, utamanya orang Jawa ya, itu untuk dipekerjakan di tempat-tempat penggantinya. Nah, salah satunya Suriname ya yang paling terkenal, karena itu jadi kota Jawa kan, negara Jawa sekarang. Nah, itu polanya sama, jadi mereka mempekerjakan istilahnya calo-calo. Pokoknya nanti tak beli per kepala gitu ya. Nah, jadi kalau dia bisa datang dengan 1 kepala, 2 kepala nanti dikasih komisi. Nah, itu nanti mereka akan dimasukkan ke kapal lalu dibawa berminggu-minggu bahkan beberapa bulan sampai ke mana ke Suriname sana. Kan saya ketemu nih sama beberapa generasinya yang sekarang di Belanda ya. Mereka bilang nenekku dulu itu pekerja migran di Suriname. Dia itu masih 13 tahun apa 14 tahun dan dia dijanjikan kerja ke sana 5 tahun kontrak. Setelah itu pulang. Nah, itu salah satu cara pertama. Halus, udah kamu ke sana nanti 5 tahun pulang daripada di sini miskin gitu kan. Yang kedua adalah diculik. Jadi diculik yang memang dibius sungguhan. Jadi dibius kemudian langsung ditaruh di kapal. Terus yang ketiga itu adalah diiming-imingi, ayo ke sana yuk, tak ajak jalan-jalan. Enak gitu. Bukan keluar negerinya malahan, keluar dari desanya itu loh. Kita jalan-jalan misalnya ke Surabaya, ke Tanjung Priok dan sebagainya. Nanti di sana udah di dalam kapal. Jadi lu mau nangis, owak-owak dan sebagainya. Udah di tengah laut. Ya sudah gitu. Jadi gak begitu, ini beberapa metode ininya ya. Nah, tapi itu masih berlaku. Ya itu sekarang tidak berlaku, tapi secara esensi bagaimana perekrutannya itu kan model begitu. Keluar negeri aja, ini apa calonnya nanti ngomong. Pokoknya berangkat aja dokumen beres. Ya kan? Aku ngurusi Nah, aku ngurusi. Nah, nanti begitu dia masuk PT ya sudah terperangkaplah di situ. Iya, sama sebenarnya. Nah, polanya itu yang kita sebut masih sama. Sistemnya dan bahkan calo-calo itu yang dikasih komisi kan per kepala. Makanya kalau dulu itu terkenalnya itu per calo itu 1 kepala 1 juta. Ini kayak film zaman Romawi dulu ada pedagang budak gitu. Iya, pedagang budak. Calo ini kan kayak pedagang budak. Sekarang namanya human trafficking. Ya bisa begitu, tapi human trafficking yang dilegalisasikan. Ya, kalau di lampu merah itu traffic light. Nah itu ya, jadi itu komponen di sisi skemanya, tapi di sisi sosialnya tadi kan jadi lifestyle. Iya, betul. Terus sekarang bahkan banyak orang-orang yang jadi ini untuk milenial ya, misalnya anak-anak yang mungkin kelahiran 90 ke atas gitu ya. Ya kayak aku lah 90. Ya 90 lulus S2 dia, Pak. Oke, aku nggak ngomong loh ini. Udah disertasi Oke, aku langsung begini. Oh, bener kah? Nah, jadi mereka itu juga karena dan banyak dari kota kan, kota-kota besar Surabaya, Jakarta gitu. Mereka juga terorientasi ke luar negeri. Bahkan anak sekarang ini yang baru SMP, SMA itu sudah aku akan ke luar negeri. Karena mereka sudah kecil sudah tahu kan Kanada kayak apa, tapi kan nggak pernah ke sana secara langsung. Jadi banyak orang yang jadi pekerja migran di Jerman, di Eropa, yang itu PRT. Kan kalau di Eropa itu skemanya skema tukar budaya. Namanya au pair program. Jadi program itu sudah lama itu. Biasanya orang Filipina yang pakai itu kalau dari Asia ya. Jadi mereka itu ke sana, ada yang nyponsori, dia ditampung 1 tahun, tidak dibayar, hanya dikasih namanya stipend. Stipend itu hanya kayak uang jajan. Kamu tiap minggu libur, jadi tiap hari bantu apa yang dibutuhkan di rumah, gitu loh. Jadi kayak program pertukaran pelajar gitu ya. Ya budaya mereka nyebutnya karena dia nggak sekolah kan, dia memang kerja bantu, tapi hari Minggu dia bisa libur. Nah, di antara itu mereka harus pintar-pintar memanfaatkan untuk meloncat ke tempat lain, misalnya cari suami. Atau yang kedua kursus bahasa supaya mereka bisa kerja di tempat lain. Karena naik level. Nah, ini banyak dilakukan sekarang profesi ini. Kemarin di Jerman itu ada satu kontak kami, dia dosen, dia mau butuh orang yang jaga anaknya kan 2 atau 3 sekarang gitu.
Dan di sana kan nggak bisa ambil PRT. Secara hukum juga nggak boleh. bukan nggak boleh, mahal. Jadi akhirnya dia ngambil au pair itu. Jadi si au pair itu ya orang Indonesia, orang Jakarta juga. Dan dia sebelum berangkat udah belajar bahasa Jerman. Jadi nanti kalau dia pintar, jadi kalau dia sudah lebih dari 1 tahun kan nggak boleh diperpanjang. Walaupun si majikannya mau pun dia nggak bisa. Dia harus pulang dulu. Ya intinya kamu udah nggak ada syarat gitu loh. Nanti jadi pilihannya adalah ya kalau si ini butuh lagi dia ngambil orang lagi dari negara lain kan. Nah pekerjaannya ini gimana gitu loh. Dia pilihannya tadi satu dia cari suami atau dia cari pindah profesi. Tapi untuk pindah profesi kan dia harus menguasai paling tidak skill yang itu disukai. Makanya dan laku di sana. Ya jadi temanku misalnya ya dia dosen orang lokal yang mempekerjakan orang Indonesia ini, dia bilang saya bantu dia untuk kursus, terus juga untuk mendapatkan sertifikasi kayak pengajar atau apa gitulah. Oh iya, di sana setiap keahlian profesi ada kan nggak langsung diakui walaupun kamu S1, S2 kan nggak langsung. Jadi ada adjustment itu. Nah dia bilang aku membantu dia nyponsori itu. Jadi ada imbal baliknya gitu loh. Enak nggak majikannya? Ya itu kalau majikannya kalau enggak. Kalau yang lainnya ada cari juga suami, ada pemukulan, ada yang sampai diusir-usir, itu banyak juga kasus begitu. Halus ya. Halus sekali. Makanya migrasi kita ini kalau nggak dipahami dari konteks global, kita bahasa Inggrisnya miss the point. Kamu salah tembak, nggak mudeng. Dipikir tembak ini luar, ya, ngegeger dilap. Oke, ya gitu. Seakan-akan ini sebuah pembaruan, kemajuan, padahal bilang skema baru. Padahal di sini orang kalau lihat bule itu wah gitu. Bisa jadi kan kalau sesuai istilah dia juga pekerja migran ke sini. Dia juga pekerja migran. Ya, terselubung. Bukan terselubung, kita nggak tahu. Dikiranya dia di sini liburan, vacation. Iya. Padahal kalau bule kaya kan liburannya ke Venesia, ke Swiss. Nggak juga, buleku mau di Bantul kalau nggak. Nah, itu berarti bukan bule kaya. Itu Pantai Sandaan. Itu nggak bule, itu bulek. Bule. Kena kebun bulek. Tapi Mbak Eni itu apa? Memang apa ya? Tadi aku mau ngawal lagi kan lupa jadi PBB. itu Pasukan baris berbaris. Persatuan Bapak-bapak. Bukan Persatuan Bapak-bapak toh. Bukan. PBB beneran ini loh. Persatuan bangsa-bangsa. Kok bisa sampai ke sana tuh gimana ceritanya sih, Mbak? Ya memang tahun 2008 waktu saya terpilih sebagai ketua Aliansi Migran Internasional, itu kan aliansi global. Jadi sebelum itu kan kami ya, termasuk saya itu kan terlibat dengan advokasi ya. Nah isu migran ini kita pahami nggak mungkin diselesaikan di level nasional. Mau kita teriak-teriak di Hong Kong, mau teriak-teriak di Taiwan, di Malaysia, kalau regionalnya, internasionalnya nggak kesentuh itu sama juga bohong. Kenapa? Karena suara kita bisa hilang. Sekarang aja ada sosmed kan. Jadi ada peliputan independen gitu lewat live streaming. Viral lah. Tapi kan kalau enggak ya enggak. Era dulu ya enggak ada lah. Jadi kalau enggak masuk media ya sudah enggak ada apa-apa. Mau kamu demonya sampai 20.000 orang juga nggak ada efek. Nah itulah. Terus juga media-media lokal itu akan memilih kasus yang sensasional. Yang laku. Misalnya ini dipukuli A, ini memukuli majikan, itu baru jadi berita. Tapi kalau sifatnya itu, naikkan upah atau misalnya perbaiki jam kerja dan sebagainya, bagi mereka nggak penting banget gitu. Jadi secara kultur, walaupun mereka itu negara maju, mereka masih menganggap PRT itu ya setara babu itu loh. Gitu. Walaupun hukumnya ya, ini kita bilang hukumnya itu mengakui, tapi praktek sosialnya itu mindset enggak. mereka juga mindset itu kamu itu udah PRT, udah dikasih makan, udah kasih gaji, mau minta apa sih gitu. Itu masih sangat strong. Dan di media seperti itu juga. Jadi kenapa itu untuk kita kalaupun kita ingin ngubah teriak-teriak di Hongkong nggak cukup, kita harus nyentuh mana nih gitu. Akhirnya mulailah kita ngurusi advokasi regional, konferensi, terus ada juga PBB Asia Pasifik kan yang kantornya di Bangkok itu. Terus di situ kita lihat, saya juga beberapa kali kan sejak 2005-2006 saya sudah mulai terlibat dengan konferensi ya. Jadi pekerja migran itu selalu jadi testimonial aja. Jadi kalau ada konferensi itu kita bukan kayak sekarang kan saya memberi aspirasi ini loh analisanya. Dulu enggak. Dulu kasusmu gimana? Kenapa kok sampai kamu ini? Jadi testimoni apa yang terjadi dengan kamu. Jadi percontohan. Sementara analisanya nanti ya dianalisa sendiri oleh ya lembaga kayak ILO lah atau LSM lah atau orang akademisi dan itu yang menjadi kritik kita. Kenapa? Karena banyak analisa itu nggak mewakili isu yang konkret di lapangan. Contohnya mereka sangat sibuk ngomong masalah upah libur. Oke lah, ini bagus. Tapi ada aspek lain yang nggak mereka sentuh. Misalnya masalah di Malaysia, penangkapan, pemenjaraan, pemerkosaan. Itu siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomongin.
Terus misalnya kita ngomong masalah yang lebih struktural, misalnya pemaksaan tinggal serumah, pelecehan seksual, kemudian kita sering diinterogasi polisi waktu di jalan. Itu kan sesuatu yang tidak di dalam hukum perburuan. Itu enggak disentuh ya. Yang mengenai hak dasar manusia Nah, sebenarnya. itu yang saya sebut HAM komprehensif ya, hak asasi manusia komprehensif. Jadi ekonominya iya, itu pun parsial, kemudian yang lainnya nggak disentuh. Politik, sosial, budayanya nggak ada. Nah, inilah yang kita lihat ya kalau advokasi begini kan ya apa ya istilahnya itu ambil enaknya, yang nggak enak nggak diomongin karena funding lebih banyak ngomong itu juga. Karena lebih seksi. Lebih seksi, donornya lebih fokus ke sana, kan itu bisa diubah sedikit, yang lainnya nggak. Nah dari situlah kita melihat ya nggak bisa ini kalau nggak kita yang ngomong nggak mungkin mereka ngomongin. Akhirnya kita membentuk IMA ini 2008. Yang kita kumpulan berbagai kelompok aktivis dari Tapi itu bukan Indonesia aja ya Mbak ya? Enggak, kami ada di 32 negara. Kita sekarang maksudnya anggotanya itu bukan hanya dari imigran Indonesia jadi aja. kita migran, buruh migran, imigran, pengungsi dan orang-orang terbuang. Jadi, bangsanya apa? Oleh negara dari negara apa aja? Ya kalau kan gampang kalau pekerja migran kan ada 3 supplier. Asia, Latin Amerika, Afrika. Cuma itu sebenarnya. Iya. Mau negara bangsa manapun ya cuma 3 supplier loh. Ya. Apa tadi Mbak? ASEAN? Asia, negara-negara Asia, Latin Amerika sama Afrika. Kalau migran itu migran itu. Namanya migran ya situ aja kebangsaannya. Mau kamu di Jerman, mau kamu di Kanada, 3 suku bangsa. Iya ya sudah. 3 benua lah ya. Tentu lah kebangsaannya macam-macam ya. Iya. Kayak gitu kayak anggota kami ya dari Turki, dari Meksiko, dari Argentina, dari Asia ini mayoritas ada lah ya. Nah, jadi itu kemudian kami kumpulkan, kemudian ya sudah ini jadi platform kita yang harus berbicara untuk diri kita sendiri. Makanya di IMA kan paling terkenal adalah we speak for ourselves. Kita berbicara untuk diri kami sendiri gitu. Dan itu yang menjadi misi untuk digaungkan di level regional internasional ya karena itu tadi pekerja migran kan nggak punya ruang hukum ya hukum yang nggak mengakui, ruang dialog ya tidak dibuka, gimana pemerintahnya sendiri juga tidak mengakui, pemerintah asal juga tidak mengakui, negara penempatan apalagi ya, karena tadi isunya apa TKI itu Iya, di negara penempatan itu loh. Simpel kan bagi mereka, kamu kesini hanya untuk 2 tahun kontrak, setelah itu out. Jadi nggak ada kerangka kamu secara hukum itu punya ini. Kamu itu setiap tahun diajak konsultan, nggak ada. Nah kalau kita nggak nuntut nggak mungkin. Nah jadi kenapa itulah. Tapi ingat, walaupun kita mampu bersuara keras-keras di satu negara, tanpa kamu masuk ke level yang tinggi, itu nggak pengaruh besar. Karena mereka itu udah nggak punya malu. Bagi mereka mengeksploitasi dan memperbudak itulah memang yang mereka inginkan. Terus kenapa kamu komplain terus gitu loh? Sampai ada bahasanya gini, take it or leave it, nggak mau ya pergi aja gitu. Itu bahasa yang sudah mereka pakai untuk Malaysia, Hong Kong, Singapura. Direndahkan banget gitu. Ya, jadi ya udah kamu udah digaji segitu udah, kalau nggak mau out udah. Banyak gitu. Yang lain gitu. Nah, gitunya dari situlah saya mulai terlibat dengan advokasi. Jadi bisa dikatakan ya saya menjadi membawa mandat untuk sebagai ketua ya untuk bagaimana meyakinkan ini teriringi. Memang di IMA kan kami punya pengurus internasional. Jadi itu ada 17 orang dari semua negara kebangsaan dan negara. Dan kalau rapat ya gitu pakai penerjemah, kadang pakai bahasa aneh-aneh lah ya gitu. Tapi unik. Tapi kita semua pekerja migran. Yang di teman kayak misalnya pengurus pusat kami kan ada yang dari Chili, dari Amerika kan ada beberapa tuh negara kecil-kecilnya lagi, kemudian dari Eropa dan bayangin pakai penerjemah loh kalau mau nah gitu. Jadi tapi di situ akhirnya saya sendiri melihat ternyata ya mau kamu bangsa apa, agamamu apa, kerja di mana, problem kita sama. Ya karena basicnya kan tetap sebagai manusia. Iya, hak asasi manusia. Seputar upah ya, seputar hak istirahat libur, hak menjadi permanen residen, hak gitu-gituan aja gitu loh. Hak dasar manusia. Hak dasar. Cuma mungkin ada negara yang lebih mengakui ini, nggak mengakui ini. Dan Asia memang dalam kategori semua benua itu terburuk. Oh, bukannya lebih terberadab enggak ya? Karena Asia ini kan supplier tapi juga pengguna. Ya kan negara-negaranya ada Malaysia, beda sama supplier dan pengguna. Misalnya Amerika, dia kan bukan supplier, dia pengguna. Iya, dia pengguna. Kanada, ya kayak gitu kan. Dia nggak mengirim pekerja migran kan, kalaupun ada tadi yang saya sebut sebagai yang ekspat terbuang toh. Kalau dan orang ekspat ini nggak kontraan kan sistemnya, dia kan datang sendiri cari job sendiri. Ya negara-negara Eropa kebanyakan gitu ya. Nah, sementara kalau kita kan
diambil secara resmi lewat sistem MOU, kemudian ditempatkan dalam jumlah yang besar. Nah, makanya disebut supplier. Tapi Asia juga pengguna. Iya. Ya kayak misalnya Taiwan, Hong Kong, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Malaysia. Itu kan pengguna. Pengguna, iya. Dia Main dua bukan kaki supplier. sebetulnya. Dia Iya. bukan supplier pekerja Iya. migran, dia pengguna. Nah, jadi di Asia ini bisa dikatakan sudah selain supplier, dia pengguna, tapi perlakuannya juga ekstrim buruknya. Gitu. Jadi Kompleks. terbelakang. Ya, makanya kan tadi kalau dilihat hanya dari kasat mata mah kita pasti menghakimi. Iya. Tapi kalau lihat dari banyak layer itu nanti masuk ke geopolitik kan. Relasi antar satu negara dengan negara lain. Kepentingan mereka ngambil pekerja migran apa? Korea kenapa ngambil pekerja migran? Ya kan karena investasi. Investasi asing yang masuk ke sana berupa pabrik-pabrik. Oke. Nah, tapi investasi juga bilang aku nggak mau semuanya dari lokal karena gajinya terlalu besar. Iya. Kalau pekerja migran kan setaranya gini, 1/3 gajinya pekerja lokal. Oke, rumusnya Kadang gitu ya. maksimum mungkin separuh. Ya, tapi nggak sampai setara dengan buruh Iya, lokal. iya, Makanya iya. buruh lokal itu biasanya di level yang supervisor apa-apa. Tapi pekerja migran ya yang nyapu, yang kasarnya lah gitu. Nah itu, jadi disinilah antara investasi, perdagangan dengan perekrutan pekerja migran itu ditaruh bersamaan. Campur aduk di situ. Iya. Gitu. Dan akhirnya karena saking campur aduknya itu mereka lupa bahwa esensinya pekerja migran mau apapun namanya kan tetap manusia. Manusia, nah itu jadinya kayak robot tadi. Cukup dicolokin listrik jalan sendiri gitu kan. Iya, dan jangan banyak ngomong. Kalau kamu ngomong tak matiin lagi kan gitu. Aku pernah dengar tuh apa ya? Kalau ada yang bilang, ada yang pernah dengar tuh kenapa di Cina tadi kan kata Mbak tadi paling banyak ya yang Top 10 top 10. Indonesia kan kalau nggak salah kemarin kalau nggak nomor 11 pokoknya tidak masuk top 10. Tapi kalau di Asia dia supplier terbesar kedua setelah ketiga India, Cina. Filipina. Ya, Iya. sorry, Cina, Cina, India, Filipina, Indonesia. Itu kalau di Asia. Tapi kalau di dunia itu kan masuk ada Meksiko Iya. dan sebagainya. Jadi Indonesia tidak masuk top 10 kalau Oh, sedunia. Cina itu lebih banyak katanya Ya banyak lah, 7 miliar penduduk bumi, 4 miliarnya penduduk Iya. Cina. Nah, Kok itu katanya tuh mereka lebih senang bukan supplier pengguna itu lebih senang sama orang Cina karena nggak rewel, nerima aja. Bener nggak sih, Pak? Ya relatif memang pekerja migran Cina itu bisa katakan tidak terorganisir. Iya. saking Sejak- banyaknya? Atau gimana? Aku nggak tahu itu mungkin harus dilihat dari kulturnya juga Iya ya. kan, iya benar deh. Jadi Diem, banyak nerima. jumlah kuantitas besar, Hmm. tapi tidak ada kelompok-kelompok kayak serikat-serikatnya itu. Jadi Oke. mereka murni hanya sana kerja sendiri, Sporadis ya gitu ya. sporadis gitu. Karena kultur orang Cina sendiri kan apa ya? Suku-suku itu tadi kan? Diem gitu, Iya. nggak kayak kita gitu yang ya bisa curhat sana sini. Orang Cina kan menerima, dia datang Makanya bekerja, harus ikut, dilihat dari historisnya gitu. juga kan. Iya. Tapi benar mereka secara kuantitas besar tapi tidak terorganisir, tidak berorganisasi lah istilahnya begitu. Kalaupun ada, mereka itu organisasinya itu untuk mereka yang sudah menetap di sana. Oke. Jadi bukan yang kayak kita buruh kontrakan 2-3 Residen lebih. yang sudah residen misalnya citizen di ya? Amerika, Kanada itu pun dalam konteks reintegrasi lokal. Oh. Bukan dalam konteks mempertanyakan negara asal ya. Iya, iya. Oh di Cina kenapa ada apa? Tidak, Iya. kan beda sama kita. Kita masih punya relasi yang sangat kuat dengan negara asal. Jadi yang kita kritisi kan seputar Jakarta, nasional, Iya, iya, DPR, MPR dan sebagainya. Kalau mereka enggak. Nah India juga begitu. Salah satunya mengapa kok mereka tidak terlalu banyak menerima kritikan publik ya. Cina sama India itu migrasi pengiriman tenaga kerjanya tidak dilegalisasikan. Oh. Ya udah keluar aja. Berangkat sendiri. Terus nggak dilindungi dong hak-hak mereka, Mbak? Enggak. Mereka berjuang sendiri. Terus kalau misalnya mereka kenapa-napa? Ya urusanmu sendiri. Tapi diaspora penduduk Tiongkok dengan India termasuk tinggi ya? Mereka Sampai punya kemana-mana. diaspora yang besar, punya diaspora. Nah, disitulah mereka baru punya kelompok. Tapi kan kelompoknya lebih sudah ke profesional, pembisnis. Oke. Jadi sebenarnya Orang-orang yang sudah menetap tadi di sana. Tapi paling nggak beruntung lah ya. Para TKI, para buruh migran di Indonesia ini masih di OPNI lah sama pemerintah dibanding tadi itu kan, Mbak. nggak bisa dikatakan juga. Teman saya yang dari Nepal itu kan juga sama. Nepal kan tidak punya konsep pengiriman TKI kan, tenaga kerja. Jadi mereka berangkat sendiri. Teman saya bagi dia enak-enak saja. Kenapa? Saya memang keluar uang banyak waktu keluar, tapi habis itu saya nggak bayar lagi. Selesai urusanku. Paham? Beda Indonesia sama seumur Indonesia hidup ya. bayar
agen sama PT, ya begitu. Cicilan. Oh, terus dia ya. habis itu Mas datang berangkat Ya, bagi mereka ya udah satu kali saya rugi, tapi satu kali setelah itu sudah selesai. Jadi nggak bisa hanya dilihat dari enak atau nggak enak, makanya kan harus sangat dalam melihatnya. Iya, ya holistik juga kan. Holistik juga. Lagian gitu. terlalu banyak juga sih ya. Kalau kalau misalnya berangkat kan harusnya kan kalau pengguna itu dia itu bisa milih nggak sih Mbak dari Bisa. negara mana? Bisa. Jadi kayak di Hongkong itu kan Dia udah tahu profilnya belum? dia masuk agen nih, nanti dikasih foto. Oh, agen punya buku nih Oh iya pekerjaanku, dong, kayak sekarang anggotaku. pakai tablet Pak gitu. Dulu Oh. ya pakai buka 1, buka 2 gitu. Oke, Makanya kan terus? orang sebelum berangkat suruh foto, suruh Tapak kiri, pakai kanan, video depan. ya kanan Aku kiri dong. depan kayak gitu. Sekarang ya sudah tinggal gitu. Ya itu dia akan bisa milih, oh ini Closing Filipina, ini Indonesia, Apple kayak gitu. Jadi ya kayak kamu beli iPhone apa Samsung ya. Iya, Atau apa ada Jadi bisa tabelnya. milih kalau gitu di sini. Nah, itu kalau misalnya udah kayak gitu kan berarti kan udah jelas tuh orangnya siapa. Ya kan berarti kan harusnya berangkat yang tadi Mbak tadi bilang kan berangkat tuh kan harus dari majikan kan bukan Iya, kalau berangkat memang harus ada majikan, tapi itu tadi kan untuk masuk ke ranah kerja, pabrik saja kan dia perlu pelatihan. Makanya ini jadi kritikan kami. Kenapa pelatihan nggak disediakan negara penempatan? Mereka yang paling tahu masyarakat itu. Iya ya. Yang Oke, menguasai iya. kondisi. Misalnya, Kondisinya, oke, saya akan bukan kerja kondisi. menjaga orang jompo. mereka udah Nah, tahu. standarnya kan mereka yang paling mudeng. Kalau di sini kan kayak di pabrik, jaga jompong itu padahal di sana udah beda total. Ukuran obat ini, mesinnya, Iya. Oh, bahasa aja udah beda. bahasa udah Iya. beda. Kemudian mesin yang kita pelajari di sini nggak terpakai semua karena brandnya beda lagi. Iya, iya. Nah, Jadi goblok lagi kalau kita udah masuk sana, udah kayak on lagi nggak mudeng apa-apa. Nah, ini jadi kritikan kita. Itu harusnya tanggungan mereka. Kenapa kok kami yang harus menanggung Iya. biaya-biaya ini? Kalaupun dilakukan negara asal pun, itu akhirnya jadi beban pemerintah Indonesia. Cuma kan ini ya sekarang ya, mohon maaf ya, itu menjadi Itu bukan beban, Kebodohan, bukan beban sih, Mbak. Itu sebenarnya adalah kewajiban pemerintah. paham. Tapi kan kalau dilihat dari skema keuntungan, Hmm. harusnya. negara penempatan lebih untung. Ini dapat tenaga kerja murah, siap pakai. Iya. Terus masyarakat mereka keuntungannya apa? Gaji lebih murah, Lebih murah. masyarakatnya laki-laki perempuan bisa kerja semua, aktivitas bisa normal, keuntungan ekonominya besar. Kemarin itu ada penelitian di Hong Kong. Jadi berapa keuntungan yang didapatkan ekonomi Hong Kong karena mempekerjakan pekerja migran? Itu triliunan dalam 1 tahun. Wih. Kenapa? Bayangin, kalau dikalkulasi uang nih, kamu babysit, harga babysit lokal berapa? Iya. Kalau kamu katakan khusus tukang masak berapa? Kalau kamu khusus misalnya jaga anjing atau apa ya, mulai mandiin itu berapa? Terus nyuci mobil berapa? Kalau kamu kalkulasi, harusnya inilah yang dikeluarkan majikan untuk bayar ini, bayar seluruh servis ini. Tapi kan nggak, Ini udah all in loh, satu orang bisa kerjain semuanya. tapi kan nggak mungkin. Kenapa? Karena syarat untuk majikan bisa membayar itu semua, gaji dia harus tinggi dong. Iya. Nah, perusahaan mana yang mau? Pemerintah Hong Kong juga mau nggak? Nggak mau kan? Jadi cara dia menekan supaya para majikan di Hong Kong yang juga pekerja profesional itu mau dibayar murah adalah, nih tak kasih PRT gaji cuma sekian, ya. Tapi kamu harusnya tanggung ini. bersih semua, Harusnya. everything all in one aku nyebutnya. Iya. Terus tinggal kamu nanggung sedikit ini. Harusnya gitu. Iya kan? Fair lah ya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat sementara kita sebagai orang yang generasi muda yang punya kemampuan ini nggak bisa bangun bangsa kita sendiri. Ekonomi lokal kita tinggalkan gitu aja, pulang udah tua, udah jompo, Iya. udah nggak bisa produktif kan. Udah nggak pensiun. Jadi ada aspek perhitungan ekonomi usia produktif yang habis untuk mengembangkan negara bangsa lain, sementara bangsa kita tertinggal dan tidak ada apa-apa kecuali cuma uang kiriman tuh per bulan. Jadi kalau dari sisi yang lebih ekonomi filsafat ekonomi politiknya itu ini masalah adil dan tidak adil, mana siapa yang untung siapa yang rugi. Ya kayak almarhum Lora nggak bilang, ini kan tatanan dunia global ini kan. Ya, harusnya itu menjadi PR buat Iya. pemerintah loh. Ya, Usia produktif dipakai buat membangun negara dan itu lain. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kan begitu aja hitungannya. Berarti pulang pemerintah mau buka pembangunan nggak ada tenaganya. Akhirnya datangnya tenaga asing dari luar. Ya itu kan pertukaran kan sebenarnya, orang sini keluar, orang sana masuk. Tapi kan itu jadi nggak pas toh. Dan tadi kan kita udah cerita pahitnya nih Mbak. Cuman kan Pasti ada biar adil lah, kan pasti ada dua sisi cerita kan. Positifnya maksudnya, sisi enaknya. sisi enaknya, bahagianya, sebagai Pengalaman pekerja ya. migran, ya. Pertama mungkin ini ya istilahnya kalau secara jalur keberangkatan kan sangat eksploitatif ya. Tapi tetaplah kemanapun kita pasti ada senangnya itu. Nah aspek senangnya ini kalau menurut saya sih pengalaman pertama memang
paham negara lain ya. Bukan paham ya, mungkin nggak paham, nggak semua orang akan berusaha memahami juga. Tapi punya pandangan gitu. Oh, masyarakat sana Ternyata ini dua ada alternatif lah ya. budaya berbeda. Jadi Kayaknya helikopter view gitu iya, ya. jadi pertukaran budaya tadi membuat kita punya wacana lain. Misalnya contohnya paling simpel lah, menjaga kesehatan. Kan kalau di masyarakat Cina kan sangat filsafatnya kesehatan. Masak aja itu kenapa kok bumbunya cuma itu karena kesehatan. Nggak ada micin Mbak di sana. Ya ada, tapi hanya di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau yang di rumah itu kan enggak. Terus bagaimana membuat sup, itu jadi ada teman-teman juga jadi belajar. Oh ternyata merawat orang jompo itu begini, merawat anak ini. Jadi itu semuanya ada kejelasannya. Kalau di kita kan nggak ada. Kalau anak ya begitu ngurusnya gitu loh. Tapi nggak ada Kebiasaan gitu adanya why-why-nya itulah alasan-alasannya ini. Jadi ada pendidikan lah istilahnya seiring mereka bekerja yang didapatkan dari pekerjaan mereka. Benar, Terus benar. juga bahasa ya, terus juga ya itu wacana ternyata perempuan di sana bisa speak out, bisa ngomong, nggak harus kamu selalu manut. Ternyata anak-anak di sana sistem pendidikannya seperti ini, ada alternatif memberikan pendidikan untuk anak-anak dan masih banyak lain termasuk jaringan sosial ya. Biasanya kan teman-teman kayak ada orang bangsa lain atau suku lain lah, kan nggak hanya Jawa kan. Jodoh mungkin bisa juga. Oh kan banyak kan Mbak ya teman-teman. Jadi kita jadinya istilahnya nggak kuper lah ya. Ya tetap ada yang memilih kuper, ada. Ya udah saya pokoknya kelompoknya dengan itu dan itu ada gitu. Tapi ya nggak dapat banyak perombakan cara berpikir ya. Tapi kalau yang dia bisa explore itu ya bisa jaringan dengan orang lokal dari berbagai lini. Semakin banyak bertemu orang, semakin banyak dengan pengetahuan. kebangsaan lain, bahasanya juga bertambah. tertantang, artinya dia juga didobrak untuk keluar dari zona nyaman. Dalam batas yang minimum, paling tidak mereka keluar dari zona nyaman. Style hidupnya Berubah. istilahnya itu perempuan di pedesaan yang taunya itu Maco, ya masak, pokoknya pasar, masak. rumah, sawah gitu ya. Sekarang enggak, mereka akan terupgrade itu minimum sehingga mereka juga punya wawasan baru. Terus ditambah juga mereka juga tahu Hongkong sistem transportasinya publik tapi bagus. Contohnya, kenapa di Indonesia? Jadi ada perbandingan. Kenapa kok di Indonesia itu bahkan transportasi itu nggak ada yang publik, semuanya sepeda motor sendiri atau mobil sendiri, kan itu kayak gitu loh. Padahal di sana mungkin di sana belum ada monopoli dari produsen ada di monopoli juga, ada di monopoli. Cuma kan dia partnership dengan pemerintah. Jadi bukan pemerintah juga sebenarnya gitu loh. Tapi karena saking terorganisasikannya sehingga itu ya tidak terlalu mahal lah. Di sana DP cuma 5 juta nggak ada berarti ya? Nggak ada. Di sana transportasi personal semakin mahal, pajaknya semakin mahal. Biaya parkir juga mahal ya Mbak ya? Biaya parkir melebihi gaji kita dalam sebulan. Iya, karena disengaja seperti itu. Jadi itu kayak barang mewah gitu. Nah itu ya, jadi beberapa wawasan kasat mata lah ya. Terus lebih dalam ya tentu banyak. Kalau mereka mau misalnya belajar kursus, belajar di skill tambahan, upgrade kalau mereka bisa sekolah kuliah online juga bisa kayak gitu. Jadi memang tergantung pilihan kita gitu. Nah jadi itu salah satu, menurut saya sih itu menjadi satu nilai positif. Makanya kalau kita pulang tuh kadang kita ya kalau ngobrol sama teman-teman itu susah ya ngobrol sama perempuan-perempuan di desa kita itu karena yang diomongin itu aja. Sementara kita gitu, makanya kebutuhan jadi terbuka ya Mbak pikirannya ya. Mantan migran itu pasti punya kebutuhan berkelompok lagi karena dia bingung misalnya kita ketawa keras, kalau di sana kan normal ngomongnya keras, nah di sini kan itu nggak sopan, jadi kan bingung kita ya. Jadi kita kan di antara transisi budaya, keluar mungkin saya seperti itu kemarin, tapi begitu saya balik kan bukan itu lagi. Nah kenapa itu teman-teman yang sudah pulang otomatis biasanya membentuk komunitas sendiri, walaupun itu cuma arisan sebulan 2 bulan sekali, itu menjadi ruang mereka untuk menjadi saya yang baru loh ya. Ya karena pada basicnya kan manusia itu kan makhluk sosial, dia butuh berkelompok dengan yang sesuai levelnya, punya kesamaan. Tapi jadi jadi jelek sebenarnya kayak gitu. Sombong saiki gitu. Nah itu aspek lainnya juga. Misalnya dari sosial kita biasa kalau ngomong ya, kalau masyarakat sana kan istilahnya nih lah, kalau ngelok lagi nang ngarepe moto. Jadi nggak enak kalau biasa itu ngerasain nang buri. Makanya di sana itu biasa teriak orang jualan itu sana sini tuh bisa kayak orang gitu. Padahal mereka gitu, ada nggak? Padahal mereka ngomong. Memang logat keras. Jalannya cepat.
ngomongnya keras. Itu satu hal yang saya sendiri dulu pertama shock ya. Majikan selalu bilang, hei jalannya cepat lah, jangan pelan gitu. Dia nggak marah, memang itu dia. Tapi bagi kita kan, kok kamu udah marah sih gitu. Jadi aspek budaya tadi kita itu terhantam terus. Itu mau nggak mau mengupgrade kita untuk open minded dengan budaya lain. Gitu. Dan lebih menjadi bisa menghormati perbedaan. Nah, itu dia. Yang kadang-kadang tidak didapat dengan kalau temanmu itu aja. Ya, jadi ternyata agama itu bisa bervariasi, ethnicity bisa bervariasi, paham juga bisa orang Hongkong kan juga nggak percaya agama misalnya. Kalau di sini kan udah nggak karu-karuan kan pikirannya. Tapi ya artinya itu yang membuat teman-teman punya mungkin tidak menerima, tapi kalau diajak ngomong nggak menutup gitu loh. Kalau di sini kan susah. Ya ini, ya itu, ya harus ini gitu langsung loh. Dipakeri kan, dikucilin di warga. Nah, itu. Gitu. Makanya secara normal komunitas migran pulang pasti butuh lagi komunitas. Tapi itu kan dari segi aspek sosiologinya ya. Kalau aspek yang ekonominya ya bisa toko lemah. Kalau ya, tapi ini ada penelitian, nanti mungkin bisa dibahas di tempat lain. Kami itu mengadakan penelitian bersama Universitas Kanada dari Ottawa University sama University of Hong Kong untuk mempelajari uang remitansi tadi, kirimannya. Dan selain remitansi, apalagi remitansi bentuk sosial yang dibawa, skill lah, bahasa dan sebagainya. Dan di situ ya, kemarin baru saja kami bahas di Thailand itu di pertemuan terakhir, di situ ditemukan ternyata mayoritas uang gini, pekerja migran ketika keluar negeri kan nggak pernah memikirkan kecuali tadi kan pendidikan anak-anak, investasi hari tua, ya kan berupa tanah, rumah, apapun lah ya. Nah, tapi dalam kenyataannya ketika mereka berkirim uang, itu mayoritas habis di makanan dan kebutuhan sehari-hari. Di sininya ya? Di sininya. Jadi nggak ada tuh orang keluar negeri, saya mau keluar negeri untuk bisa membayar Lombok, Brambang, Bawang, nggak ada kan, beras nggak ada konsep itu. Tapi dalam survei yang kami lakukan, kita kan 1.000 orang yang kita survei kan, dari Filipina dan Indonesia. Ternyata konsumsi terbesar itu konsumsi harian berupa makanan dan pelayanan sosial lainnya. Pelayanan ya. Nah baru tambah nanti kayak kesehatan, tabungan. Nah porsi untuk mereka tadi nabung untuk beli tanah itu sebenarnya nggak lebih dari 5% dari pendapatan. Nah itu yang menerangkan kenapa pekerja migran kerja di sana itu bisa puluhan tahun. Ya, karena untuk menggapai mimpi harus ini, dan kadang kalau bisa cuma 2 tahun ya Mbak. No way. Dan kalau mereka pengen itu kadang harus utang bank. Itu yang menyebabkan kenapa hutang buruh migran yang terjebak utang itu besar sekali. Oh dia mau beli rumah di sini, terus dia utang di sana supaya bisa beli apa yang di tanah. Oh bukan utangnya di sini, terus dibayarkan. Oh. Tapi bunganya besar karena itu kan kayak bank kredit ya. Dan bunganya itu ya waktu saya pernah ngecek itu bisa 40% dari. Masya Allah. Hampir 2 kali lipat. Makanya kita riba sih. Iya sudah. Itu sebenarnya ribon. Di atasnya riba itu. Nah itu salah satunya. Jadi kenapa itu? Karena kamu juga bingung kenapa ya teman-teman kok bisa tahunan, puluhan tahun dan sebagainya lah. Nah, ya pasti kita akan bilang, oh nggak cukup Mbak, saya pulang nikah, pulang lagi punya anak 1 keluar, balik lagi, begitu terus kan? Kalau di total itu sampai 17, 20. Berapa sih masa pensiunnya Mbak? Maksudnya? Nggak ada, ya sekuat-kuatnya fisik ya. Sekuat-kuatnya dan ada majikan enggak. Nah, tapi yang membuat tren itu sangat panjang itu karena di aspek mencapai mimpi utama mereka. Itu. Jadi kalau pekerja migran bisa punya rumah saja, wah itu capaian satu dari sekian banyak. Bukan, itu capaian final yang mereka harus dapatkan. Banyak orang yang TKI. Makanya banyak kayak teman-teman saya juga, ya udah beli rumah aja walaupun itu lewat tadi ya, utang di sana. Kadang utang majikan kalau baik gitu. Karena nggak mungkin mereka nabung mau sampai 20 tahun nggak bakal sampai itu. Oh gitu ya. Kayak itu tadi kan mungkin berangkat anaknya 1, pulang anaknya tambah lagi, nggak tahu anaknya siapa gitu kan. Tanggungannya semakin banyak. Dan terus tambahan nanti misalnya anaknya sudah beranak itu juga cucunya juga masih nempel di situ. Terus yang tadinya mau beli tanah jadi ponakan-ponakannya gitu. Betul. Jadi tidak, makanya ini 1 orang subsidi berapa nih? Kan kalau di generasi sandwich ya. Iya dong sekarang kan. Cuman aku masih tetap sama statementku tadi Ki. Ini sih sebenarnya kegagalan pemerintah ya, bahwa walaupun diakui dalam pembukaan undang-undang di undang-undangnya sendiri diakuin bahwa negara itu harus bertanggung jawab. Dan pekerja migran apapun suku bangsanya, mereka ini kan tetap manusia yang harus dipenuhi hak-haknya. Iya, gitu. Nggak bisa serta-merta cuma diperes. Iya. Hasilnya itu yang sebenarnya menjadi konsep kami di dalam advokasi. Jadi kenapa kok misalnya dalam jaringan buruh migran Indonesia kami menuntut kembali tanggung jawab negara dalam urusan pengurusan kontrak. Kenapa harus pakai agen?
kalau udah di luar negeri loh. Iya. Orang saya aja lebih pintar dari agen lah istilahnya begitu kan. Dan harusnya kan karena Indonesia membuka untuk pekerja migran kan hubungannya adalah government dengan government. Iya, bukan kenapa lewat nggak agen. memaksimalkan G2G ya kita nyebutnya government to government itu bisa kok gitu loh. Jadi kita saat ini advokasi kami dalam ranah hukum maupun dalam ranah pelayanan itu adalah negara, kamu yang tanggung jawab. Dulu kan nggak ada kasus, oh PT-mu mana? Tak Yang teleponin. ditarik PT-nya. PT-nya, oh agenmu mana? Ya sampai sekarang masih dipraktekkan, tapi kan karena kita hajar terus agak terkurangi. Gitu loh. Nah sekarang kita ingin membalik itu. Gitu. Tapi kan itu memang berat ya bro, Iya, karena itu Mungkin karena konsep kolonial kan. ini juga mungkin karena kalau nggak pakai agen yang di sana nggak bisa milihnya agak susah mungkin. Atau No, gimana? kalau agen berperan dalam memfasilitasi majikan pekerja oke. Hmm. Tapi dalam proses kita di luar negeri, dalam undang-undang kita saat ini ya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017, itu bahwa untuk sektor pekerja domestik itu harus selalu di bawahnya PT. Sampai berapa tahun pun kamu di luar negeri. Secara legitimat memang dikondisikan seperti itu. Dikondisikan, Iya, itu wajib memang sifatnya. ada payung hukum. Saya di sana udah berapa puluh tahun ya, 20 tahun lebih lah ya. Saya setiap kontrak itu harus dengan agen coba. Walaupun ya saya bisa bargain sama majikan kamu yang bayar gitu. Ya memang nggak mahal karena kan udah lama. Iya. Tapi kalau misalnya aku kehilangan kerja, kemudian kerja lagi, ya kan ngulang lagi. Iya. Mau aku X berapa puluh tahun nggak ada nilainya. Dan itu kan untuk yang senior. Bagaimana dengan yang baru mau baru. berangkat? Ya tadi, Tambah akhirnya remuk, terjebak di kan? dalam apa ya cengkraman perbudakan hutang. Iya, iya. Dan untuk closing Pak, ini untuk teman-teman yang ya nyon sewu yang mungkin Mau. bukan bercita-cita tapi memang dipaksa Mau, keadaan iya. harus jadi pekerja migran Pesannya biar apa nih, Mbak? biar aman lah. Iya. Kalau belajar dari pengalaman saya dan juga teman-teman, pertama kita harus memahami benar-benar negara yang mau dituju yang mana. Pelajari. Ya sekarang kan bagusnya ada Google, Medsos lah. YouTube, medsos. Bahkan banyak kelompok yang bisa langsung ditanya, Mbak, saya mau kerja di sana, bla bla Oke. begitu. Jadi harus membangun relasi itu karena itu relasi sosial yang akan menyelamatkan ketika terjadi sesuatu. Pelajari semuanya dulu sebelum ke sana. Termasuk resikonya, jangan lihat dolarnya ya. Iya. Teman-teman, oh udah gajinya 8 juta. Kamu juga harus beli makanan, harus bayar transport. Kalaupun bersih dapat 4 juta udah bagus gitu loh. Gitu. Jadi jangan lihat positifnya aja, tapi juga lihat sisi negatifnya. Kemudian juga bangun kontak-kontak dengan bukan individu tapi organisasi. Oh. Karena individu belum tentu dia paham. Iya. Gitu. Untuk kamu juga punya alternatif. Oke, kalau ada apa-apa saya tanya. Jadi penuhi dulu pengetahuan sebelum berangkat lah. Tuh. Karena itu pengetahuannya negara tidak akan memberi. Bukan cuma keterampilan ya, Mbak? Bukan hanya keterampilan. Nah, di sisi lain Bahasa juga mungkin. benar bahasa. Terus juga kalau memang teman-teman mau kepo, ya udah pelajari bahasanya. Minimum usahakan punya kemampuan bahasa Inggris. Itu menjadi sangat Bahasa penting. internasional ya. Walaupun di Hong Kong tetap itu sangat susah. Karena orang sana kalau ngomongnya bahasa Inggris, kayak gitu-gitu. Udah antipati Oh, sama Ya, Iya. negara kan mereka bukan English speaking Iya. ya. Jadi kalaupun mereka berusaha ngomong juga nggak mudeng gitu loh. Hmm. Jadi kalau memang teman-teman mau berinvestasi secara waktu belajar itu di bahasa. Itu kunci bahasa Inggris kalau memang bisa mau tambahan Mandarin itu lebih Sediakan baik. ya, Mas Daru. Mandarin itu kenapa? Karena dia bisa lintas negara. Oh iya benar-benar. Ya, Malaysia juga banyak orang bahasa Iya. Mandarin. Emang bahasa Singapura, internasional Taiwan. ya, Mbak, katanya. Dia Mandarin. relatif Chinese tapi internasional kan. Iya, heeh. Nah, aspek berikutnya karena kita tidak punya pilihan kecuali masuk PT kan. Itu aturan Ya, sistem secara hukum negara. Indonesia seperti itu. Yakinkan ya itu tadi bahwa ya ikuti aja dalam proses prosedural tapi juga tanya aturan di dalam PT itu apa yang boleh dan tidak boleh secara hukum ya. Karena PT kan suka-sukanya misalnya ya banyak yang kami tangani dipekerjakan di rumah lain. Oh, dengan alasan magang. bukan yang dikontrak itu. Iya, jadi dia itu harusnya pelatihan kan secara hukum itu harusnya cuma berapa ratus jam gitu. Intinya itu sekitar 2,5 bulan, 8 jam per hari untuk pelatihan. Tapi secara kenyataan kamu bisa mulai direkrut sampai terbang itu bisa 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, tergantung lah ya. Terus kamu tapi nggak di situ, kamu nanti dikerjakan di rumah orang Cina mana? Magang dulu ceritanya. Mbak. Alasannya magang, tapi kan itu ya PRT. Iya, Terus nggak dapat gaji lagi. Ada gaji yang cuma separuh, ada yang cuma dikasih komisi saja. Karena gitu. masih Keuntungannya training lah lari ke bahasanya. PT. mereka. Iya, tapi kan itu bukan tanggung jawab kita, Iya, gitu loh. benar. Kita nggak di situ untuk ngerjain rumah orang lain kan, gitu. Nah, Betul, PT-PT itu memanfaatkan untuk supply PRT untuk orang-orang lingkarannya lah. Nah, itu penting untuk makanya harus benar-benar tahu apa hak dan kewajiban kita untuk pra pemberangkatan. Betul. Termasuk hak dan kewajiban kita setelah di penempatan. Nah, terakhir yaitu tadi kontak-kontak penting harus kamu simpan. Dan kalau sudah sampai sana jangan datang ke organisasi kalau udah ada kasus. Iya. Begitu datang, oh libur atau hubungi Mbak, saya dari ini saya kerja di sini.
bla bla bla. Gabung organisasi karena cuma itu yang menyelamatkan kamu. Kulo nuwun lah ya. Iya, perkenalan. kenapa? Karena tanpa itu kamu kalau ada apa-apa tanya siapa? Iya. Iya, Teriaknya pada negara orang siapa? lagi ya. Iya, Mau gitu. ngubungi mbahnya juga mbahnya. Istilahnya di itu Jogja. jadi orang terdekat kita kalau di sana. Iya, kan? iya. Jadi rumah. Jadi Jadi rumah gitu. Makanya yang sedang ingin kami lakukan juga mencoba mulai membangun organisasi sebelum pra pemberangkatan. Jadi nggak perlu pengetahuan itu karena kami melihat hanya kami yang bisa menyediakan itu. Iya. Pemerintah saya nggak yakin walaupun kita terus mendobrak, Nggak. nyatanya sampai berapa puluh tahun. Konsepnya bukan Nggak di situ bisa, loh. iya. Bagi mereka mah berangkat aja, lu mati hidup ya bukan urusan Yang penting negara. devisa masuk terus. Yang penting waktu itu. Betul. Ini udah Oke deh. kameranya udah panas lagi nih. Iya. Makasih nih Padahal Mbak obrolan Eni. kita masih banyak banget ya, Wah, masih nggak seru banget. selesai. Ternyata Thank you. kompleks banget Ternyata kan. betul. Enggak, Tetap semangat Mbak buat perjuangan Sama-sama. teman-teman juga. Semoga- Terima kasih. sukses selalu, sehat selalu, kembali lagi ke Indonesia Tetap Amin. sehat dan tetap dengan semangat. visi dan misi yang lain. Asik. Amin. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih, Mbak Eni. Bye.